عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشيخ عبد الصمد البلباني رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. Halaman 140 ya. Sudah masuk ke puasa ya. Faslun fi adabis siyam. Ini suatu fasal pada menyatakan adab puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti dikatanya nawaitu Ramadan an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sengajaku puasa besok hari daripada menunaikan fardhu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Masuk kita dalam bab puasa ya. Jadi puasa ini kewajibannya turun itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Artinya puasa Ramadan. Kalau puasa sendiri itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas umat terdahulu. Di antaranya adalah umat Nabi Musa, Nabi Isa itu wajib puasa Asyura. Bahkan di awal-awal Islam sebelum turunnya ayat wajib puasa Ramadan, itu para muslimin puasa Asyura. Mereka diwajibkan oleh Nabi puasa Asyura. Setelah turunnya ayat tentang puasa Ramadan, maka selain Ramadan tidak menjadi wajib tapi menjadi sunnah saja. Ya, sehingga dalam hal ini turun ayat wajib puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Kira-kira Nabi itu berumur 40 tambah 13 berapa? 53 tambah 2 55, nomor 55. Ya, karena Nabi hijrah umur 53. Nabi di Mekah 13 tahun. Maka tahun kedua daripada Hijriah itu umur 55. Seperti Nabi 8 tahun mengalami Ramadan. Bisa 8, bisa 7. Nah, itu turun ayat turun ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudatan. Wa man farada fihi, disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, artinya tidak banyak. Ma'dud ini yang bisa dihitung. Dijelaskan hari apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hari-hari itu adalah bulan Ramadan yang diturunkan di bulan itu Al-Quran secara sekali turun. Itu pada malam 17 Ramadan yang terkenal dengan malam nuzulul Quran, malam turunnya Quran.
Artinya Quran itu turun dari Baitul Izzah ke langit pertama, langit paling bawah itu satu malam aja, ya. Jadi turun langsung. Bentuk apa Ustaz? Ya nggak bisa, bukan bentuk kertas kayak sekarang, ya. Tapi itu wallahu alam, Allah yang tahu bentuk apa tulisan, apa cahaya, itu tidak dijelaskan. Sesuatu yang tidak dijelaskan syariat dan boleh kita nerka-nerka. Nah itu pada satu malam aja. Dan itu malam 17 bertepatan dengan malam Lailatul Qadar di waktu itu. Nah dari langit pertama kepada Nabi SAW itu 23 tahun. Ya, berangsur-angsur. Dimulai dengan surah Al-Alaq, yaitu 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang turun di Gua Hira. Dan ayat terakhir yang turun sepakati oleh para ulama tafsir, ulama sejarah, yaitu 9 hari sebelum Nabi wafat. Turun ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir 9 hari sebelum Nabi wafat. Ada sebagian orang yang mengatakan ayat terakhir adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu tidak terakhir, cuman terakhir dari sisi ayat syariat. Ayat tentang syariat terakhir ayat itu. Dan itu turun tanggal 9 Dzulhijjah di waktu Nabi di atas untanya sedang pidato di Padang Arafah. Haji pertama dan terakhir. Jadi Nabi itu haji sekali aja. Dan itu kira-kira 3 bulan sebelum Nabi wafat. Karena Nabi wafat di 12 Rabiul Awal, sama dengan tanggal lahirnya. Ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah ya. Baru kemudian Muharram, Safar. 3 bulan. Baru kemudian 12 Rabiul Awal beliau wafat. Jadi kalau kita hitung pas 3 bulan, paling lebih sedikit dosa itu 2 hari. Dari 10 Dzulhijjah sampai ke 12 Rabiul Awal. Dan di awal di Nabi itu sakit parah di rambut terakhir Safar. Rambut terakhir Safar Nabi itu sakit parah mulai itu. Itulah sebagian ulama untuk mewanti-wanti akhir Safar. Karena Nabi sakit sampai wafat itu di rambut terakhir Safar. Rambut terakhir Safar terus nyampe 12 Rabiul Awal wafat. Ya. Sehingga dalam hal ini ayat puasa itu turun 2 Hijriah. Nah kemudian puasa ini di antara fadilahnya sangat banyak ya. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan secara iman kepada Allah dan hanya mengharap pahala, artinya ikhlas, maka diampuni semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Bahkan dalam secara umum puasa sendiri itu tanpa lihat itu wajib atau sunnah, puasa sendiri faedahnya banyak. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, adibu qur'aba bil jannah, sering-seringlah kalian mengetuk pintu surga. Kata Siti Aisyah, dengan apa ya Rasulullah? Bilju, dengan lapar, artinya puasa. Ya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, man aja'a batnahu fid dunya asba'ahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang sengaja membuat lapar perutnya di dunia, sering membuat lapar, artinya sering puasa, maka Allah akan membuat dia kenyang selama di padang mahsyar, selama hari kiamat itu dibuat kenyang terus. Ya. Sehingga dalam hal ini kata Nabi, silahkan yang mau pengen kenyang di akhirat ya jarang-jarang makan di dunia, artinya sering lapar Anda.
Imam Syafi'i beliau mengatakan, Ma syabi'tu mundu sita asyurasana. Selama 16 tahun, aku tuh tidak pernah kenyang, gak pernah. Ya, makan itu gak sampai 3 suap, selesai. Kenapa alasannya kata beliau? Karena kenyang itu melemahkan badan dari ibadah. Orang kalau kenyang malas, tidur aja. Terus yang kedua, menghilangkan kecerdasan. Disebutkan dalam suatu hadis, al-bitunah tudhibul fitunah. Ya, perut yang buncit terus, maksudnya itu kekenyangan, itu menghilangkan kecerdasan. Ya, cerdasnya hilang. Usut banyak, usut orang gemuk pinter-pinter. Artinya cerdas akhirat. Beda ya. Ada cerdas dunia, cerdas akhirat. Contoh gini, saya kasih contoh. Orang cerdas dunia, kalau dia ada duit, ini kayak apa? Bisa tambah banyak. Dia ada duit nih. Tahu-tahu ada yang minta. Ini kalau saya kasih dia, bisa nggak berkembang nih. Saya kembangkan dulu. Ini kecerdasan saya. Bagaimana gue sedikit jadi banyak. Ini cerdas dunia. Tapi kata orang ahli akhirat, ini kebodohan. Ada orang kelaparan mending dikasih. Tapi orang cerdas akhirat, oh ya, kasih. Nanti akan berkembang. Allah sudah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan daripada sesuatu, maka Allah akan menggantikan. Maka ini dia akhirnya menginfakkan. Kata orang ahli dunia, wah loli, sudah ngerti duit tinggal satu sudah dikasihkan semuanya. Kata orang ahli dunia, dia nggak cerdas. Kata ahli akhirat, orang ini nggak cerdas. Jadi kecerdasan dunia akhirat beda. Ya, bertolak belakang. Orang cerdas akhirat, kata ahli dunia, dia bodoh. Hidup kok dibuat istilahnya santai aja. Umur segini cuma baca kitab, baca Quran, itu aja. Nggak ada dia ke pasar, ke mana kah. Kadang suudon. Ini di rumah, yang tuyul ini. Ya, tuyul ini. Mana-mana ya. Itu ahli dunia anggap demikian. Tapi orang ahli akhirat, lihat ahli dunia, ya, berkecimpung dalam mulai bangun tidur lagi dunia yang diurus. Ya Allah, ini orang-orang kasihan. Nanti fakir di akhirat, fakir dia, kasihan dia, kasihan. Orang mikir, orang ahli akhirat, lihat orang ahli dunia itu kasihan. Ya Allah, kapan dia kerja untuk akhirat, kapan? Oh gini-gini terus. Sholat saat sempatnya, pengajian kalau ada waktu. Ya, istilahnya kalau kita mau tahu, ya, waktu subuh sama waktu kerja itu ramian mana? Waktu subuh sama waktu kerja ramian mana itu jalan? Ramian kerja menunjukkan alfanya mereka akan akhirat dan semangatnya mereka mengejar dunia. Urus mengejar akhirat kan? Padahal Nabi sudah ngasih tahu 2 rakaat sebelum waktu subuh lebih baik dari dunia seisinya. Tapi mereka kurang cerdas akhirat, tak percaya itu. Lalu yang mengucapkan itu Nabi. Ya ucapkan Nabi. Cuma kalau sudah urusan kerja, Masya Allah, sampai macet jalan. Urusan di kantor, ada yang tinggi, ada yang ngejar ijazah, macet jalan. Ya. Tapi kalau urusan subuh sepi, kayak nggak mau lagi, akhirnya nggak mau. Ya, itu sudah kenyataan sekarang seperti itu. Itu Madinahnya. Ya. Kemudian di Imam Syafi'i. Dan orang yang kenyang itu bikin dosanya, bikin resikonya itu apa? Dia akan menambah orang itu syahwat maksiat. Orang ketika kenyang, maka anggota badan yang lain lapar, mata lapar, pengen lihat haram, kulit lisan lapar, pengen ngomong yang gak beres, ini lapar semua. Tapi kalau perut itu lapar, semuanya kenyang. Mata malas, ya mau ngomong
itu malah sesu. Kenapa? Kelaparan. Wis ngomong seperlunya aja bis. Nah, kalau perut lapar semuanya anggota kita. Tapi kalau perut kenyang semua anggota lapar. Ya. Kemudian disebutkan di antara fadilah puasa ini terkhusus untuk para pemuda yang mau sudah dapat nikah nggak ada dana. Kata Nabi, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man wajada minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang punya modal, maka hendaknya dia menikah. Apa modal itu? Mahar dan nafkah sehari semalam. Berapa mahar? 200.000. Nafkah sehari semalam untuk hari nikah dan besoknya. Ya 200.000 lah. Ya, kasih nasi goreng 3.000 saja. Itu 3.000 sudah wajib. Sudah dia kata Nabi nikah sudah. Cuma nggak tahu pertuan ngomel nggak ngerti juga. Yang penting 3.000 kata Nabi sudah cukup. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar. Ya, karena menikah itu lebih menjaga pandangan. Ya, kenapa menjaga pandangan? Karena ada yang halal. Nabi menyebutkan kalau kalian, seorang dari kalian, wahai laki-laki, ketika keluar rumah, terus dia tergoda dengan pandangan lihat perempuan yang ya mungkin pakaian ketat atau apa, tergoda dia, itu langsung pulang dia, datangi istrinya. Karena yang ada pada perempuan di jalan itu ada juga yang di rumah sama aja. Habis itu keluar selesai sudah plong dia. Ini kalau ada masalah. Wa inna alladhi basar wa ahsan bil faraj lebih menjaga akan kemaluan. Artinya tidak akan berzina dia kalau ada iman. Faman lam yastati, tapi kalau yang enggak dapat, enggak punya mahar, enggak ada mahar ini, fa'alaihi bisyam, maka hendaknya dia sering puasa sunnah kata Nabi. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa meredam nafsu. Ya. Itu faedah puasa. Bahkan disebutkan di antara kalamnya Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu mengatakan, ya salamnya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Hawariyin, para Hawariyin, ya masyarakat Hawariyin, aji'u butunakum tara rabbakum. Wahai para Hawariyin, seringlah membuat lapar perut kalian, niscaya akan melihat Allah Ta'ala dengan hati kalian. Artinya bikin cepat ma'rifat. Orang kalau sering lapar, bikin cepat marifat. Syekh Al-Jilani dalam satu manakibnya, pada sebuah sirah, ya. Beliau mengatakan, anak selama 25 tahun, ya, itu membaca Quran setiap habis isya sampai subuh berdiri kaki satu. Untuk nahan biar nggak ngantuk. Berdiri kaki satu. Di mana? Beliau itu mulai muda, setelah alim ya, itu berjalan ke hutan-hutan. Untuk apa? Ngetes tawakal. Artinya rezeki itu sudah pasti Allah jamin. Kalau ada orang ya mau nggak mau bergantung dengan orang. Coba masuk hutan. Ya. Dan beliau ini selama 15 tahun tidak makan kecuali ada yang bilang, ayo makanlah. Baru makan. Nah di hutan siapa yang bilang Pak? Siapa yang ngajak ngomong makan? Jarang makan. Sampai guru beliau, ya, guru beliau di alam arwah yaitu Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf ini kuburnya itu termasuk kubur yang mujarab untuk terkabulnya doa. Al-Habib Al-Muhaddad beliau mengatakan kubur Ma'ruf bidiyakun mujarab. Kuburnya Syekh Ma'ruf itu adalah obat yang mujarab. Itu zaman beda zaman, dan tempatnya Syekh Ma'ruf itu di Baghdad atau Suriah. Syekh Ma'ruf
Ya, itu saya malu sampai datang rohaninya datang diambil dodir. Kenapa kau menyiksa dirimu ini? Nyiksa dirimu, nggak makan itu disuruh makan dulu, malah di tengah hutan ya. Nah, maka kata jadi dia, wahai guruku ini cuma nafsuku aja. Yang teriak-teriak lapar nafsuku aja. Rohku tenang, rohku mutmain, mutmain. Langsung dibawa syekh, dibawa sama beliau keluar dari mana? Dari hutan, masuk masjid, langsung suruh takkanlah kamu bicara. Nggak bisa, lama saya nggak ngomong sama orang itu 20 tahun. Akhirnya gagal, nggak bisa ngomong, saking jarangnya ngomong sama orang, nggak bisa ngomong sudah. Intinya itu, bayangkan puluhan tahun nggak ngomong sama orang itu, nggak bisa. Buka mulut, dinudai beliau, suruh ngomong. Langsung beliau sekali ngomong nangis satu masjid. Nangis, bahkan disebutkan tidak ada majelisnya Syafi'i nanti. Kalau beliau pengajian itu puluhan pingsan sampai digotong keluar, puluhan yang pingsan itu. Padahal ngomongnya biasa beliau, ayo tobat ya, yang sholat berarti jangan lupa sholat. Nangis semua, nggak ada bahasa yang indah atau ngatur retorika, nggak ada. Dari tadi ya, dari hati. Itu pernah terjadi di Pasuruan. Di Pasuruan waktu itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan. Ya, Kuitan waktu habis dari Gresik mengunjungi Abu Bakar Gresik, itu beliau mampir ke Pasuruan. Waktu itu Jafar bin Syahon sudah masih ada. Sama Yai Hamid juga ada. Muridnya Syekh Jafar ini kan. Habib muridnya Habib Jafar ini Yai Hamid Pasuruan. Akhirnya waktu pas Jumatan disuruh habis Jumatan jangan keluar dulu ya, kata Yai Hamid, ini ada Habib yang barokah dari Jakarta. Sudah ceramah beliau. Ceramahnya cuma sedikit aja. Hadirin jangan lupa 5 waktu ya, jaga. Itu nangis, masa anak kecil nangis. Masya Allah, ini kalau dari hati. Ya. Kalau kita sambil berbusa nggak ada yang nangis, yang ada tidur. Ya Allah, ya. Tapi harus sampai ke itu puasa Ramadan. Fadilah puasa. Sehingga dalam hal ini puasa itu, kalau dari sisi hukum, ada puasa yang wajib. Puasa wajib ini selain Ramadan, ada puasa nadar. Ya, orang bernadar, saya bernadar kalau naik pangkat berpuasa 3 hari. Maka ketika dia naik pangkat wajib dia mengerjakan puasa 3 hari itu. Ya. Dan nadar itu tidak sah kalau di hati. Kalau cuma di hati nggak sah, harus diucap. Saya bernadar tanpa orang saksi tidak apa-apa, nggak harus ada orang, yang penting dia mengucap. Kalau cuma di hati itu hanya niat saja. Hanya niat dalam fikih nggak wajib dalam fikih, tapi secara adat Anda sudah janji sama Allah ya, janji sama Allah jangan dilanggar janji sama Allah. Tapi kalau secara fikih nggak wajib karena dia nggak terucap. Ya. Ada puasa yang wajib lagi, puasa qadha. Puasa qadha. Barang siapa yang dulu mulai balik sampai sekarang pernah nggak puasa Ramadan, pernah. Ya mungkin waktu nakal dulu ada makan di kamar mandi, ya kan, ke warung diam-diam. Nah, belum diqadha, sekarang wajib diqadha. Ustaz sudah lupa Ustaz jumlahnya berapa kali sudah, nyampe 100, enggak nyampe 100, 50 nyampe, lebih kayak 50, 70 enggak sampai, sudah 70 aja, 70 hari ya, seperti itu caranya. Dan untuk puasa ini enggak harus berurutan ya, Anda pas pengen rumah puasa biar gampang, hari-hari di mana Anda biasanya puasa sunnah itu
itu. Balik Anda puasa, niatnya qadha. Asyura, puasa qadha lebih utama daripada asyura. Karena puasa qadha itu wajib. Wajib itu 70 kali lipat dari pahala sunnah. Walaupun Arafah. Puasa Arafah melebur dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalah dengan puasa qadha. Ya, biar enggak berat, jangan jadikan beban. Bayar aja. Cuma yang agak berat ini bukan qadha puasanya, bayar fidyahnya. Karena disebutkan orang ya dalam hukum fikih. Saya punya utang Ramadan kemarin, enggak 10. Ya. Ini perempuan ini rata-rata punya utang. Kenapa? Karena haid. Rata-rata punya utang. Maka dia dikasih waktu 11 bulan untuk mengqadha 10 itu. Sampai dekat sudah Sya'ban, anggap dia sudah masuk 20 Sya'ban. Itu qadhanya wajib sekarang dan wajib langsung. Kalau belum Sya'ban, dia masih terserah. Yang penting mau qadha sekarang boleh, besok boleh, terserah. Tapi kalau dia nggak mengqadha sampai 20 Sya'ban, berarti sisa hari sampai Ramadan cuma 10 hari. Utang dia 10 hari. Berarti wajib dia harus tiap hari puasa qadha. Harus. Nah kalau nggak sempat Ustaz, saya sakit Ustaz, saya sendiri, kenapa 11 bulan yang lalu Anda sampai? Nah, kalau semua sampai Ramadan yang ke depan dia masih belum kelar, berapa sisanya? Sisa 6. Berarti wajib 6 qadha ditambah 6 fidyah. Fidyah ini berapa? Bayar beras 7 on. Per hari 7 on. Kalau 6 hari 6 kali 7 4,2 kilo. Ya, 4,2 kilo. Itu kalau Anda membayar di tahun selanjutnya. Kalau nggak bayar sampai Ramadan ke depan lagi 2 kali fidyah. Ya, saat saya punya utang tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang belum kelar. Berapa hari? 10 hari. 2010 sampai 2025, 15 tahun. 15 kali 10 150 ya, kali 6 hari. Nah, berapa hari? 10 itu kali 6 on. Kali 6 on berapa itu? Jadi itu jadi 90 ya. 90 kilo. Itu yang utang 2010. Yang utang 2009. Waduh, ini kalau setiap tahun ada borong selesai sudah. Ya, bisa bolok habis itu. Ya, di borong muslimin khususnya Majelis Darus Sholihin. Borong ya, toko aras habis di borong. Untuk yang fidyah. Ini yang berat fidyah. Tapi itu harus. Kalau nggak dibayar sekarang, dibayar dengan amal kita di akhirat. Rugi sampai duit nggak berlaku di akhirat. Sekarang berlaku. Sekarang duit ada harganya. Di akhirat nggak berlaku. La yanfa'u malun wala banun. Nggak manfaat harta dan anak, nggak manfaat nanti di akhirat. Sekarang manfaat. Gunakan itu. Nanti sampai berfidyah di akhirat nggak bisa pakai duit, pakai amal. Pahala Anda, ayo dia dikurangi pahalanya. Pahala tahajudnya, pahala umroh diambilin untuk bayar fidyah. Daripada gitu sekarang itu kasihkan ke fakir miskin, berikan ke fakir miskin, dicicil boleh. Sok ngitungnya ya apa Ustaz, saya kesulitan ngitungnya. Nah, nanti WA pribadi aja, datang ke rumah ya, bawa kopi, saya jelaskan ya. Intinya bagaimana harus kita beres utang dengan Allah beres. Kebanyakan kita ini kurang khusyuk di sholat, kurang lezat baca Quran, dzikir kok gak tenang hati. Dzikir ini bikin tenang kok gak tenang. Bisa jadi ada tanggungan yang belum beres.
Entah itu utang sholat, utang zakat, utang puasa, ya. Karena ingat dosa itu kalau dilihat dari bentuk tobat itu ada dua. Ada dosa yang tobatnya cukup berhenti. Itu apa? Dosa melakukan yang haram. Cukup Anda stop, nyesel, selesai. Tanpa ada tanggungan. Yang kedua ini yang repot. Dosa meninggalkan yang wajib. Nah kalau dosa meninggalkan yang wajib, ini tobatnya nggak cukup. Istighfar, sholat, tobat nggak cukup. Harus bayar utang. Kodok. Ya, harus bayar utang. Ada orang hutang ke saya, ya berapa? 10 juta. Kapan dibayar? Seminggu depan. Tahu-tahu hilang 5 tahun baru balik. Soal minta maaf, soal saya maafkan, bayar utangnya. Minta maaf nggak bayar utang ya repot. Saya maafkan, maafnya, saya maafkan. Tapi utangnya dibayar. Itu loh. Kita minta maaf pada Allah ya bayar tahu utang Anda. Sholat Anda yang selama balik sekarang ini kurang berapa? Bayar. Nah, ini banyak muslim yang nggak ngerti dalam hal ini, sehingga masih ada tanggungan dia kepada Allah. Bahkan dalam hukum fikih, jika seseorang itu meninggal, dia belum bayar fidyah, diambil dari hartanya sebelum dibagi ke waris, diambil dari harta itu. Berapa fidyah dia? Berapa zakat yang belum dibayar karena sudah wajib? Berapa ongkos haji? Dia sudah wajib haji, istitoah 3 dia. Finansial, keamanan, kesehatan sudah, tapi enggak daftar-daftar, ambil juga. Baru setelah itu silahkan dibagi waris. Karena harta waris itu tidak bisa dibagi kepada para ahli waris kecuali mengalami 4 fase terlebih dahulu. Haknya Allah beresin dulu. Habis hanya Allah, haknya manusia. Ya, jadi utang orang yang meninggal itu bukan ditanggung ahli waris, ditanggung dia sendiri. Ya, Ustaz ini abah saya meninggal pahit, atau ini ya bangkrut, lebih besar utang daripada hartanya. Kayak apa? Tidak wajib ahli waris itu membayari, tidak wajib. Tapi kok tega gitu loh kalau nggak bayar itu. Kalau nggak bayarin orang tuanya yang punya hutang kan tega. Ya urunan aja ya sudah. Kadang orang tuanya ya dicaci, wah abah nih warisan nggak ada, utang lagi. Allah, hati-hati zaman sekarang, jangan meninggal bawa utang, jangan. Anda jadi cacian ahli waris ujung-ujungnya. Dicaci ahli waris, apalagi warisnya nggak ngerti agama. Wah, baik nggak ada warisan, utang warisannya. Dia macam-macam, tapi hati-hati. Orang-orang sekarang ya Allah, kalau nggak dididik agama repot banget, repot ya. Sehingga beruntung orang yang mengerti kewajiban dia terhadap anak itu apa, diantaranya memberi mereka ilmu agama yang cukup. Nggak harus mondok, nggak harus, ya nggak harus mondok. Yang penting dia ngerti kewajiban dia. Diantaranya kewajiban dia berbakti kayak apa, itu harus ada itu. Kalau enggak, Anda kena dosa dan kena ibas daripada Anda nggak ngajari apa itu, dia durhaka. Dia durhaka. Nah, kemudian selanjutnya adalah puasa 6 puasa ketika diperintahkan imam kalau sholat istisqa. Jadi ketika sholat istisqa itu biasanya 3 hari sebelum sholat suruh puasa semua. Ini wajib hukumnya. Wajib. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian puasa kafarah. Kafarah ini macam-macam ya. Ada kafarah membunuh. Orang kalau membunuh seorang muslim, di samping dia membayar diyat, kalau memang tidak dikisos, dia juga wajib bayar kafarah. Di antara kafarah itu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada juga kafarah karena hubungan badan ketika puasa Ramadan. Itu juga 2 bulan berturut-turut. Ada kafarah sumpah. Dia bersumpah demi Allah gini-gini.
tapi dia langgar sumpah itu, maka dia berpuasa 3 hari. Ya, itu puasa wajib. Puasa wajib tapi tidak umum, hanya per personal aja. Ya, kalau dapat kasus ini ya dia wajib puasa. Yang kedua ada puasa yang haram. Puasa haram ini ada yang mutlak, itu cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu apapun di hari itu nggak boleh. Mau kodok, mau nadar, mau ini nggak boleh. Nggak boleh. Itu mutlak sudah. Nah ada yang haram tapi nggak mutlak. Apa itu? Tanggal 16 Sya'ban sampai akhir bulan. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah Sya'ban nyampe separuh, artinya sudah nyampe tanggal 16, jangan puasa kalian. Tapi 15-nya sunnah. Ketika Nabi menjelaskan malam Sya'ban, kata beliau, "Qumu lailaha wa sumu naharoha." Ya, bangunlah kalian di malamnya dan puasalah di siangnya. Itu untuk itu. Tapi kalau 16 nggak boleh, tapi nggak mutlak. Boleh puasa 16 dengan catatan pertama ada kodok, ada utang Ramadan belum kelar, nggak apa-apa ada puasa 16 ke atas. Yang kedua, Anda punya kebiasaan puasa Senin Kamis, nggak apa-apa Anda Senin Kamis di 16 Sya'ban ke atas, nggak apa-apa. Yang ketiga, Anda puasa tanggal 15. 15 Anda puasa, boleh 16 puasa. 16 puasa, boleh 17 puasa. 17 nggak puasa, nggak boleh lagi puasa sampai akhir bulan. Ya, nah, itu diantara atau nadar. Contoh gini, saya bernadar kalau ibu saya sembuh, besoknya langsung saya puasa. Nadar. Ibu saya sembuh dari penyakitnya, besoknya langsung puasa. Pas ibunya sembuh tanggal 20 Sya'ban, maka sesuai nadar dia, besoknya harus puasa tanggal 21. Ini hukumnya nggak apa-apa, bahkan wajib. Beda kalau kayak gini, saya bernadar puasa tanggal 25 Sya'ban, nggak sah. Karena dia nadar di hari haram. Kalau menentukan tanggal nggak sah. Kalau tadi kan enggak. Dia cuma bilang saya bernadar. Kalau ibu saya sembuh, besoknya langsung puasa tanpa menentukan tanggal. Tahu-tahu pas di tanggal pertengahan Sya'ban kedua. Tapi kalau itu terjadi di malam Id, ya, di tanggal 30 Ramadan, ibunya sembuh. Apakah nadarnya harus besok? Nggak boleh. Karena 5 hari tadi itu mutlak nggak boleh ada puasa. Terus apa Ustaz? Tanggal 2 Syawalnya, bukan 1 Syawal. Ya, nah seperti itu hukum puasa haram. Termasuk puasa yang haram, puasa wisol. Wisol itu mulai subuh puasa, adzan maghrib tetap lanjut puasa sampai subuh lagi. Ya, karena subuh nyambung lagi, ini haram. Nabi sering seperti itu. Nabi itu sering beritu 3 hari puasa, nggak makan minum 3 hari. Hanya sahabat dia ingin minum. Kata Nabi, lastu kahayatiku. Aku nggak sama kayak kalian. Ini abi itu yutkimu rabbi wa yaskini. Aku kalau malam, Allah yang ngasih langsung makan aku dan minum aku. Ya kalian nggak ada, jika nggak bisa diikuti. Dari sini kata ulama, puasa wisol khususiyah adalah keistimewaan khusus untuk Nabi, nggak boleh diikuti oleh umatnya. Sama seperti nikah lebih dari 4. Ya, untuk Nabi dibolehkan, untuk kita satu aja kerepotan mau 4. Ya. Sehingga untuk kita ini ya maksimal 4 itu sudah maksimal betul sudah. Satu aja kadang bingung sudah, apalagi 4 ya. Nah, lebih lagi wah jangan haram. Ada seseorang di Bani Quraisy, orang Quraisy. Dia ini waktu masuk Islam isinya 10.
Ya, ketika masuk Islam kata Nabi, ya pertahankan 4, sisanya lepas. Pertahankan 4, sisanya lepas. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pernikahan sebelum Islam itu disahkan oleh Islam. Nggak perlu akad baru. Dengan syarat istrinya juga ikut Islam juga. Ya. Dan sama kayak sekarang ini, ada mu'alaf suami istri sama-sama Kristen atau masuk Islam, apakah mereka perlu akad baru? Tidak. Selama nikah di agama mereka itu dianggap sah, menurut Kristen, ya, nikah mereka sah. Maka ketika mereka keduanya masuk Islam, maka nikahnya ditetapkan. Artinya tetap dianggap sah tanpa ulang lagi. Beda halnya kalau dia masuk Islam yang laki-lakinya, perempuannya nggak mau, maka otomatis pisah. Otomatis. Kenapa? Karena kata Nabi, la yahillul muslimin li kafirin wa al kafir lil muslimin. Tidak halal seorang kafir untuk muslimah atau seorang muslim untuk kafir, nggak bisa. Ya. Dalam Al-Quran sudah jelas, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah wahai para laki kalian menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Dan juga disebutkan wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wahai para wali, ya, para wali-wali nikah, jangan menikahkan putri kalian dengan orang musyrik sampai mereka beriman. Di sini jelas pernikahan beda agama tidak dibolehkan, otomatis pisah. Bagaimana kalau semua yang murtad, yang masih kafir masuk Islam juga? Maka dilihat, kalau jarak antara Islamnya suami, ya, dengan Islamnya istri itu masih di masa iddah, itu 3 kali suci, masih itu, maka nggak perlu akad baru. Tapi kalau di luar masa iddah, artinya 3 kali suci lebih, 4 kali suci baru yang perempuan syahadat, wajib akad baru. Wajib akad baru. Ini paham ya? Ini kayaknya nggak mudah gitu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke puasa sunnah. Nah, puasa ada wajib, ada haram, ada sunnah. Puasa sunnah ini dibagi. Ada yang mingguan. Mingguan itu Senin dan Kamis. Senin disebutkan karena kata Nabi, dzaka yaumun wulidtu fi, di hari itu aku dilahirkan. Artinya Nabi juga memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Adapun hari Kamis dikarenakan kata Nabi dzaka yaumun tu'radu fihil amal, itu adalah hari setoran amal seminggu sekali kepada Rasul, kepada Allah disetor. Fa ini uhibbu an tu'radu amali wa ana shaim, maka aku sangat ingin ketika di hari disetorkan amalku, aku berpuasa. Cari happy ending, usul khotimah. Nabi cari usul khotimah, ngajari kita. Ya cari usul khotimah. Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Itu hari putih 13, 14, 15. Ini bulan Arab ya. Kenapa ini hari putih? Karena malamnya terang benderang, malam purnama. Karena dikatakan hari putih. Disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Zaid bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah wa ta'ala, guru dari guru kita Segar Habib Ali Baharun, ya. Itu beliau mengatakan di antara fadilah berpuasa di hari-hari putih, pertama adalah menjaga dirinya dari semua musibah, terjaga diri. Yang kedua itu membersihkan hati. Puasa di hari-hari itu cepat dalam membersihkan hati. Yang ketiga, menguatkan hafalan. Jadi orang, maksudnya penghafal Quran, namanya rata-rata pondok Quran itu, kalau di Jawa itu diwajibkan puasa hari putih.
karena menguatkan hafalan itu tanggal itu puasanya. Dan ada sunnah juga hari hitam. Hari hitam ini tanggal 28, 29, 30 atau 27, 28, 29. Ya. Kenapa bilang hari hitam? Karena bulan mati. Kalau sudah akhir bulan itu bulan mati, gak ada bulannya. Dan itulah yang bilang hari hitam. Ya. Itu yang bulanan. Ada yang tahunan. Seperti apa tahunan? 6 hari bulan Syawal. Itu tahun sekali, 6 hari bulan Syawal. Boleh berurut, boleh tidak. Ya. Tapi afdolnya berurutan diawali dari 2 Syawal. Itulah kalau di Jawa ada hari raya ketupat. Itu apa? Seminggu setelah hari raya. Kenapa? Karena tanggal 2 puasa. Tanggal 7 selesai puasanya, hari raya lagi mereka. Ya, hari ketupat karena orang Jawa gitu. Kebiasaan puasa 6 hari itu di awal. Ya, kemudian yang kedua puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Tasu'a 9 Muharram. Ya, puasa Arafah, paling afdolnya puasa sunnah, puasa Arafah. Karena dia melebur dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kemudian puasa di 10 hari pertama, 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu termasuk afdol, tanggal 1 sampai 9. Kalau nggak mampu, 8, 9. Kalau nggak mampu lagi, ya 9 jangan ketinggalan, 9 Dzulhijjah. Ya, itu afdol. Terus kemudian diantaranya juga puasa di Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban. Dan diantara yang sunnah lagi, puasa di hari-hari bulan haram. Ya, bulan haram ini ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, di sini kita masuk Rajab. Di sini kita masuk Rajab. Mungkin di akhir tahun Desember atau Januari itu kita masuk Rajab. Nah, kemudian ada puasa makruh. Ya, tadi kan puasa sunnah, puasa makruh. Puasa makruh ini pertama mengkhususkan hari Jumat. Jumat saja, gak digabung dengan sebelum atau sudah. Ini makruh. Ya, puasa hari Jumat khusus makruh, kecuali itu hari khusus. Arafah di hari Jumat sunnah. Asyura hari Jumat sunnah. Tapi kalau hari Jumat bukan hari besar, tidak disunahkan puasa. Termasuk menyendiri hari Sabtu. Sabtu aja puasa. Ahad saja puasa, makruh. Kalau gabung Jumat Sabtu, gak makruh. Sabtu Ahad, gak makruh. Sabtu Ahad Senin, gak makruh. Ya. Kemudian apa? Puasa di hari yang diragukan. Hanya ini masuk Ramadan apa masih Sya'ban. Tapi yang utama bukan makruh, itu haram. Karena masuk 30 Sya'ban. Termasuk puasa yang haram dan gak sah. Apa itu? Puasa seorang istri tanpa izin suami. Istri senang puasa Senin Kemis, suami gak mengizinkan, haram. Ya. Haram. Kenapa haram, Ustaz? Ya karena nggak bisa melayani dia. Bukan malam hari, Ustaz. Kan 24 jam. Jadi ngelayani bukan malam hari aja 24 jam. Jadi kalau istri berpuasa sunnah tanpa izin suami, haram dia. Nah, nggak usah puasa, batalkan, wajib dibatalkan. Kecuali Ramadan nggak boleh. Bahkan qadha pun sunnah. Ngomong qadha belum sunnah ngomong. Yang besok mau puasa ya puasa qadha, banyak utang nih ya apa? Ya enggak apalah ya. Saya keluar kota besok sempat. Maka hukumnya diizinkan enggak apa-apa. Kalau enggak makruh. Makruh ya, kalau enggak diizinkan makruh. Nah, itu diantara macam-macam puasa dari sisi hukumnya ya. Sebagai paripurna majelis, insyaallah ada yang mau bertanya mungkin silakan tanyakan.
silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi mana yang diutamakan ketika kita berpuasa ternyata ada kekurangan maka ini ditemukan atau mungkin ada tamu khusus gitu ya kemudian diajak makan. Yang kedua masalah nazar, misal kita bernazar subuh saya bersunnah dia masjid nazarnya kemudian agak subuh saat di masjid meninggal, ini apakah tetap bayar atau tetap? Oh ya. Yang pertama masalah bagaimana kalau kita puasa sunnah terus ada undangan. Kalau undangan itu umum, artinya bukan kita pribadi yang diundang, yang lain juga ada, maka afdolnya tetap lanjut puasa. Anda hadir undangan itu, tapi nggak makan, ya, lanjut puasa. Kenapa? Karena tanpa Anda makan pun itu tetap kemakan suguhannya, karena yang lain juga hadir. Ya. Beda kalau seandainya Anda diundang pribadi sama seseorang. Dia masak untuk Anda, sudah siap semua, Anda datang, puasa sunnah. Ini afdolnya dibatalkan. Afdolnya dibatalkan. Ya. Nah, pernah suatu kali Syekh Al-Jilani, dia dengan murid-muridnya diundang oleh seorang untuk baca doa selamat lah, diundang. Nah, sudah beliau makan, sudah satunya nggak makan. Ya fulan makan. Nah puasa sunnah ya Syekh. Kata beliau, batalkan. Kamu dapat puasa pahala sebulan. Yang nanggung gurunya, sebulan kamu dapat pahala. Enggak mau. Setahun tak kasih. Batalkan, tak kasih pahala setahun. Dosa kok bisa ngasih pahala gitu? Yo, kalau sudah guru Pak, itu kita nggak perlu repot. Mereka yang mujahadah. Yang mujahadah mereka kita cuma kecipratan aja. Tidak mau dia tetap sampai gurunya. Dia 100 tahun tak kasih pahala. Batalkan. Tidak mau. Malas. Meninggal sebelum tiba. Terlalu nafsu. Dia puasanya nafsu. Kalau sudah perintah guru itu nggak ada, ngomong enggak itu nggak ada. Harus iya. Iya. Kalau haram ya bosan. Nyuruh haram ya. Ini repot ini. Kalau Anda yakin, ya, dan Anda laksanakan, nggak mungkin kena haram. Nggak mungkin kena haram. Walaupun dohirnya kayak nyuruh haram dohirnya, ya kayak nyuruh haram. Karena mereka mengerti apa yang ke depan. Ya gak jauh-jauh Nabi Khidir melintir kepalanya anak kecil. Kata Nabi Musa, jangan haram. Udah. Kan Nabi nggak boleh tanya, nggak boleh komplain. Dipelintir, krek meninggal sudah. Nabi Khidir melintir anak kecil. Dia Al-Kahfi sebutkan itu. Ya. Ada lagi dikasih tumpangan gratis dibocorin perahunya. Kasih tumpangan gratis dibocorin. Tapi Nabi Khidir lebih ngerti. Yang syariat, Nabi Musa syariat. Ya, Nabi Khidir hakikolis. Nurut aja. Nggak usah komplain gitu. Nah, ini berat ini. Ya. Berat. Kalau jangan nurut, jangan yang ikut kalau nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Kalau seumpama diundang khusus sunnah membatalkan, nggak wajib, sunnah membatalkan. Tapi kalau undangan umum, artinya gini, kalau kita tidak makan pun, yang mengundang ini nggak masalah, toh yang lain juga banyak yang makan, nggak apa-apa, kita lanjutkan puasa. Ya. Nah, terus kemudian untuk nadar,
Nadar kalau tidak terlaksana karena wafat, itu tidak ada tanggungan lagi, tidak ada tanggungan. Ya, karena dia sudah mau melaksanakan, tapi kedahuluan ajal, nggak ada tanggungan lagi. Artinya keluarga mayit ini nggak perlu mengkodoknya, nggak perlu. Ya, seperti itu. Pertanyaan lain? Ya, kita membaca doa selamat ya, doa